Waalaikumsalam. Mayit misalnya kan teman sunat mungkin atau mungkin harap tato-tatoan awak kayak memang ini tapi kata niatan kayak Prinsipnya yang untuk jenazah sisi dewan sunat sekalipun tua memang tetap kita meniatkan, termasuk marak meniatkan imani ya dalam bahasa kudayamuman mayit ini sebagai pengganti daripada dek sampai dari kipat isi debo sampai misal kulpah anda sunat kan berarti ya sehidupi debo sampai di kepala zakar ini jadi ada kudayamuman mayit ini sebagai pengganti daripada sindek debo sampai kipat sindek sampai ini sama sebelum ya tato kan tato maka ini ya dan nyatanya atau jamaah lah secara umum saja kudayamuman mayit ini sehingga para kasus yang terjadi beberapa mungkin dalam 2 tahun lah sepuluh wayah isi sampai 3 kali berhaji 3 kali berhaji jadi si tukang mandinya masih bajang-bajang setelah penuh jelur di kuburan dia ibadah dengan doa isi mandi-mandi tapi ini pada ngami ya dia mau sunat wayah sunat maka dia ibadah dia kan terketuk nih wah terus mak bro akhirnya ke masyarakat kemudian kasus kedua marah juga masih Yawahanu wayanu ya tamu Islam wah baru tahu ada tamu Islam terus 2 masalahnya kumbedan tidak sunat langsung sehingga dia diabetes jadi perawat di negara ini nyunatian karena dia diabetes lalu lega awal dulu dan cuma lama turun darah tak sunat duluan lalu mati maka masalah kedua keteraguan deman selam lah deman sunat kalau deman sunat deman selam dia di kuburan itu ini datang jam 2 aja keluar warga ini oh ya ini pertama yang mengucapkan terima sadat juga selam takkan dia mau sholat antena mati pandi wah bokos bayangin kanggo di kuburan kan Islam karena ke wadah pandi dema umit dan pandi dulu para biasa mari kita angin kerpok ya si kaya mumin untuk jadi pengganti baik sini Buddha matipa kepala zakar dulu karena dia maksudnya kaya mumin kita ya kaya mumin doang dengan di ruang sembahyang wudhu doang itu kali kaya gede bare kolek tolu kiai nasi tahu pada ya kaya mumin dan bangkitan kerpok si bersih iya semangat kalau pada ada di orang semua ada berjuru diantar timpal iman dan kiri kanan kiri sebut kiri kanan lo kiri berjuru terus naik nanti mami lagu ya perhatian dia ilmu aja nih jadinya boya perhatian cuma kesempatan doang di teman milih ngaji kamu udah milih tahu kan ada sampai bertuan ini kan berarti ya sadari diri banyak kasus sekali ada masih nyodok ya mati di sopo gubuk dengan ya nyodok mati doang jangan terus si masyarakat gubuk ini lihat kuburan terus lihat kubur sila di depan isi perangkat desa lalu
kuburan di Pak Noleh Mataram. Ande sudah peta nih, tibu, tembok dan tibu. Bentar salah di litene kan. Segera kita salah dengan tibu tembok. Aduh, kita yang mungkin. Sangat sekedar itu bagi kesempatan. Sangat sekedar marah dia lahap doang. Ini peta tukang tembok. Benda itu sembahyang itu segera tibu tembok dan sembahyang. Kita salah tidak mari kita pemudi dan kan besar masih lagu kan ada pendidikan. Jadi kan independen tembok kita sembahyangin nyemuyin main viral banyak. Kasus ini terjadi yang kan berdiri kiai yang beda. Kiai side siram awalnya mandi kencingnya kadang kan gue pakai ini wah bro kok anu nyacang di air no Yogi naik. gimana nyacang di air apa kesan Jadi kan memang rukun mandi di pasang niat di saat si nyebur anggota daripada majid ini. Perhatilah niatan dari sementara kan paling nyebur itu kan juga jarang. Misalnya itu kalau sedih sumur tahun, kemudian kalau jenazah diterukan, wajar lambat dong, duduk dia. Saya menterain dari ini, saya terus. sini ya bukan yang sini kelek orang sekali ada dikenaan Jadi umpama umat pertemuan bersejarah. ya Kemudian mandi dulu, kerja mandi taubat, kerja mandi sholat Jumat. Oh ini sekali. Sebulan pertama junub. Katanya dulu kan, sebulan pertama. Nah, kemudian sebulan kedua mandi taubat. Kan sunat dulu kali sebulan. Kemudian sebulan kedua adalah untuk mandi Jumat. Memang kan biasanya mandi 3 kali sebulan. Apalagi si biasa, kan mobil dan malas lu artinya berkualitas mandi terus setiap sebulan nyata karena inamal amal lebih ya karena jadi dia sekali ini saya ke mandi junub obat pada Jumat harus bisa karena ada sedikit niat sedikit pegawaian aja bang masalah tafsir baru itu karena orang munafik wala yadhkuruna illa qalila Misalnya di kode di sembahyang, sembahyang di sebelah doang, itu dapat pimpinan. Tahu itu milu betul. memang yang ke Islam Islam sembahyang Jumat itu jadi lamun memang sembahyang karena disebel dan semua misal dia sebel berjamaah mungkin dia sebel kita tidak selalu nanti di mana cuma mau motor. tapi tetap dekadar sembahyang wajib. Tetap Berarti iman kafir. Kalau iman kafir berarti tetap wajib mandi dia, mogos dia, nyalatin dia. Tangguh, ya sekedar kipayah doang. Tidak duit sih dengan nyalatin dia. Cukuplah sikit dua dulu. Sekedar kipayah itu lah. jadi ini baru ini kan ayat baru ini orang munafik wala yadhkuruna illa qalila. Orang munafik itu kalau sholat dia ingat sedikit. Nah mungkin dia misalnya ini semua orang tahu ingat terus ini tidak munafik dia Jadi sebenarnya dalam sebutan ini pertama sekali inti sembahyangnya ya pura-pura. Jadi kata usaha ini sebenarnya malas ambil pura-pura.
artinya sepenting aku jam sembahyang ada berpakat dengan selama tahu bahwa sembahyang ini ciri paling utama daripada sembahyang daripada selam. Nah kemudian sembahyang di pura-pura doang. Nah dikira ada munafik. Padahal ya kafir kan. Jadi kekafiran ini sebutnya dengan cara sembahyang. Sehingga sahabat marah di mobil sembahyang. Karena memang arahnya semua. Iza ra'aita man shalla fil masjid fashhadu bi annahu mu'min. Namun jika dengan sembahyang di masjid maka kan nakumu bi zawahir wallahu ta'ala sarih. Alamat yang keluar sebagai mukmin sembahyang itu tentu sembahyang. Cuma marah sebelum kemungkinan besar saya mencoba riyadhah untuk latihan untuk senantiasa dengan takbiratul ihram sampai salam ingat kepada Allah. Jadi kita waiting. Ente berikan kesempatan lalu dia kembali latihan, dia kembali riyadhah lalu merasa cukup dengan seperti sembahyang aja sembahyang belajar konvensional ada untuk ingat para latihan berarti termasuk dengan baik termasuk ya sahur lali dalam sembahyang dia diberi perhatian karena dia coba Belajar. sholat salah khusyuk sempat ingat dengan awal sampai akhir sampai menghafal para Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya Sembahyang sekali waktu. Memang kan alat paling kuat untuk menghilangkan bakteri termasuk untuk mengikis kotoran si melekat di kulit adalah air. Air si paling kuat sehingga apabila kita beristinja bandingan antara lebih afdol beristinja ngadu batu doang timpal ngadu air doang, maka lebih afdal ngadu air doang daripada ngadu batu doang walaupun pada isi menghilangkan namun dengan menggunakan batu isi bau telang adalah najis airnya doang, jadi bau telang najis hukumnya karena masih ada kemungkinan si melekat di dalam kulit namun hanya dengan batu. Nah adapun dengan air terkikis langsung. Nah si kedua memang air adalah suatu benda isi gelap dalam tiap pori-pori sehingga ukurannya ini nyebuk dosa oleh pori-pori kena jadi kena jadi sina oket lah. Nah yang disebut dalam hikmatul tasrif bahwa apabila telah berjalan dosa-dosa sindiket semua akan terkikis seiring dengan teriknya tetesan air. Kadang-kadang sebelumnya benar dosa semua kan kalau bukan dipanggil tak dosa. Kalau bukan yang kita dosa, bahkan terbisa sangat ekstrim. Wah kita dosa dulu. Dan tahu mereka sebagian. Jadi pori-pori kulit bahkan seluruh anggota si besuk sunat pun akan terkikis dosa-dosa sebab sampai kepada si arah terkait bulu karena kekuatan daripada air. Nah, adapun kerpok maksudnya sebagai pengganti aras pengaruh masih karena dengan melekatnya kerpok ini lek pori-pori mua ataupun tetap maka ini pun akan memiliki suatu penawar. Artinya ente coba kena coba minum masih jadi dosa seiring dengan kerpok sintri hanya merupakan pengganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat berjamaah. Jadi kan masalah syarat sahnya imam itu kan dia harus tahu. Nah, karena sementara bisa berjamaah atau
berimam dengan titik dengan tahu syarat sah jadi imam kan seperti adab menengah kiblat. Yang kedua bacaan, apakah kita jadi makmum ini akan sah sembahyang apa batal? Si lebih tahu ya si desah. Misalnya kan ini makmum ini kan banyak variasi. Namun memang pastian ya bahwa imam ini ya lebih rendah dari kita kefasihan, lebih rendah daripada kita kepakihan, lebih rendah daripada kita akhlaknya. Maka kita sih menganggap dia mungkin tidak ada ujub misalnya kan, cuma menurut anggapan kita, maka kita tidak sah imamah dan dia dengan semacam ini. Adapun non si rendahan daripada dia sisa. Artinya makmum si rendahan daripada imam ini dari segi penau pakaiannya, daripada kefasihan, daripada akhlak dia sisa. Adapun si lebihan daripada dia bagus, artinya dia sah imamahnya. Dalam arti pada jamaah dia mau tetap nesah salatnya dengan cara berbalik. Bisa jadi makmum. Namun memang kadang imam itu ya kurangan daripada makmum. Nah ya kadang-kadang memang ini imam hanya karena kalah istiqomah. Imam rawatib, walaupun dari segi banyak hal-hal lain mesti menentukan kurang rawatib imam kerja makmum. Nah terus mulai jalan keluar kan ini perkara pengakuan kan. Pengakuan adik yang sah ini, aku wah yang tahu daripada itu. Yakin. Sehingga dengan demikian ya salah mau itu pada jamaahnya lah. Pesan dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir. Yang selalu menjadi polemik masalah salat jenazah nih, masalah andangan. Kadang-kadang mayat nus berpendapat harus napak daya ke otak lau ke. Itu yang pertama. Sekedua, ngumbe hukum bacaan membaca bismillah dan atau tauz di waktu untuk membaca Al-Fatihah di salat jenazah. Memang kan berdalil secara umum fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Yang membaca Al-Qur'an baca uzbillah. Naikkan arah kan. Jadi semudah. Kan jadi imam dia baca doang, jahar auzubillah. Baca auzubillah doang jahar. Jadi memang tetap sunat baca auzubillah lagu sirlah auzubillah. Bismillah jahar karena yang merupakan bagian langsung daripada surat Al-Fatihah. Nah, adapun masalah otak kiri mayit untuk kakian imam atau jalan mesa untuk mayit mama, kemudian kanan imam atau salat mesa bagi mayit nina adalah memang tergantung daripada kebiasaan. Lama memang biasa misalnya daya luar secara umum nina maupun mama, mobil bukan trauma lawan bujur. Awal begitu. Dalam musik memang biasa membedakan mayat mama di kiri, kemudian mayat sendiri di kanan. Kalau masih coba suruh ia pindahnya, padahal ayat pulang. Siap tahu. Siapa? Ayat cantuman di dalam kitab membakar bid'ah panjang lebar sejarah masalahnya. Panjang lebar tentang masalah pengkhianatan mayat mama dan pengarahan otak mayat ini. Usulnya lah sampai pada harap penjelasan dulu cukup luwih alasan-alasan buku membakar perkara bid'ah dan beberapa buku tercantum sekaligus dengan alasan-alasannya sih berdasarkan Al-Quran, hadis dan termasuk ya ibarat. Si paling jelas teluk kitab dengan pertama Al-Muhazzab, kemudian si kedua Tanwirul Qulub, kemudian si kedua ada Takrirul Saniyah, yaitu tercantum masalah ini bahwa memang lamun jenazah mayit mama artinya keotakan isi kirim imam
kemudian sininya di kanan imam. Yang denara istilah rumus. KPLS dan KPWK. Jadi KPLS itu KMPLS, kepala mayit laki-laki selatan, kemudian kepala mayit perempuan adalah utara. Jadi KMPU adalah kepala mayit perempuan utara. Yes, itu. Ini piralannya sih Tangguluanis, agar disikai. Ya sudah istilah KLS, kemudian KMPU, KMS, KMPU. Kepala mayit laki selatan, kepala mayit perempuan utara. Memang sampai Lombok Timur tetap dalam semua aja kiri doang. Bahkan beberapa tokoh-tokoh besar masih hadir di Lombok Tengah, Lombok Timur. Tetap namun mama kiri doang, kiri imam tidak tahu. Namun ini kanan. Jadi tergantung daripada ini masalah si jauh dia dengan Baleno atau dia tahu kan, dia tahu. Terus lepas doang. Ayah dia perlu pesan di salah memang yakini pesan nih ibarat memang harus sih ketika kadang-kadang sopo tuan guru sangat ketika fanatik saya fanatik sehingga tambah juang ini pendapat ini robah pendapat ini pendapat ulama jadi muhazzab atau robah muhazzab ya pada dia nih nulis rembalan dia tahu nulis orang tak Buddha suruh robah muhazzab ni tahu terjilid dua terjilid akan robah selalu ya Allah payah deh logika kami kan ini umbenya dosa merupakan najis batin, kemudian dihilangkan oleh air yang airnya memang sebenarnya kan arat tidak batin dalam arti dosa sebabkan si zahir cuma yang jadi kotorin jiwa maka ia siapa sih melalui air. Nah adapun namun memang dosa isi memang asli dosa daripada batin maka arat apa batin, arat istinja batin, arat mandi batin. Nah adapun malah sebelum ini dosa isi memang kesempatan isi zahir lalu melalui batin maka lewat ni lah dia dengan asal julu dengan ngeleng kan zahir pada baratan itu misalnya kan. Alhamdulillah.